kinematika gerak lurus dulu, ya kan? Kita harus punya satu perspektif dulu, yang namanya benda itu dikatakan kalau dia bergerak tuh apabila benda tersebut berpindah, ya kan? Posisinya jika ditinjau dari suatu titik acuan. Nah, itu dalam selang waktu tertentu. Misal, di awalnya di titik ini, titik A, gitu kan. Kemudian kita angkat, kita dorong, kita dorong sampai ke titik B, Nah, berarti dia berpindah nih. Selang waktu tertentu dia berpindah dari titik A ke titik B, ya kan? Nah, itu konteksnya. Kakak nulisnya di whiteboard apa di presentnya, Kak? Nah, ini titik A ke titik B, gitu. Kelihatan? Kelihatan, Kak? Kelihatan. Tadi nge-lag dia itu apanya? Ya, PDF-nya. tadi nge-lag. Nah, jadi itu ya. Nah, perpindahan sama jarak itu beda. Kamu kira-kira tahu nggak perbedaan perpindahan dengan jarak? Tahu, Kak, kalau perpindahan itu dia menghitung dengan arahnya juga. Kalau jarak, ya udah. Kalau jarak totalnya aja. Nggak pakai arah gitu. Iya, Kak. Iya. Kalau perpindahan, benar-benar tepat ya. Kalau perpindahan, itu menghitung dari keadaan awal atau posisi awal sama posisi akhirnya. Ya. Dia selalu menentukan juga arahnya. Itu namanya perpindahan. Tapi, kalau dia jarak, itu tidak memperhitungkan hal itu. Ya. Jarak tuh misal, dia kiri, kanan, depan, belakang. Nah, kalau jarak itu, dia akan menghitung. Di sini 5 meter, 2 meter, di sini juga 2 meter, di sini 1 meter. Maka keseluruhan jaraknya adalah 10 meter. Tapi kalau perpindahan, dia sama-sama S ya, katanya sama-sama S. Tapi kalau perpindahan itu dia akan mulai dari titik awal yang di sini sampai ke titik akhir aja yang dihitungnya. Berapa sih? Ininya gitu. Akan kelihatan, oh bahwasanya dia 7 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Itu akarnya adalah, ya, itulah termasuk dalam perpindahannya. Paham sejauh ini? Untuk hal ini? Paham, Kak? Paham. Nah, kalau kecepatan itu adalah perpindahan yang dibagi dengan waktu. Beda ya. Kayaknya kalau di motor itu namanya kelajuan, bukan kecepatan. Karena kan kita kalau jalan itu kan random ya, ngacak gitu macam-macam. Nah, kalau misalnya kecepatan V juga, kelajuan juga V juga. Nah, sama-sama dilamakan dengan V. Okay. Nah, itu sama dengan S per T. Jarak dibagi dengan waktu. Atau perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kalau lintasan itu adalah jarak tempuhnya atau S-nya tadi. Bisa dipahami untuk konteks yang ini? Bisa, Kak? Aman ya? Aman, Kak. Nah, kalau untuk kecepatan sama perpindahan itu kan sama laju kan sama ya untuk cara mencarinya. Nah, sekarang tinggal kita cari nih untuk grafiknya. Ada namanya GLB. GLB itu apa? Dia adalah gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, cara mencarinya gimana? Maka dia untuk mencari grafiknya tinggal dilihat seperti pada gambar ya. Nah, kita tahu adanya tangan theta. Nah, tangan theta itu sendiri itu merupakan tangan theta itu apa? Merupakan perbagian atau pembagian dari, ya kan? Bagian dari delta S per delta T. Oke, aman ya sejauh ini ya. Oke. Aman, Nah, Kak? kita Aman. mulai dari yang soal-soal GLB dulu. Boleh? Boleh, Kak. Nah,
Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda yang lintasnya berupa garis lurus. Ya, dan memiliki kecepatan yang tetap dan kecepatannya nol. Jadi kalau GLB itu V-nya yang tetap, tapi A-nya nol, V-nya konstan. Oke, coba kita lihat di soal-soal berikut ya. Oke, soal GLB dulu, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Boleh dikerjakan dulu. Yang alfa, Kak. Yang nomor 1 alfa. Iya. Kenapa alfa? Bisa dijelaskan? Karena untuk kecepatannya itu berarti ini kan berlawanan arah, berarti bisa dikurangin, Kak. 15 kurang 8 7. Iya. Mm-hmm. Terus buat kelajuan 7. rata-ratanya berarti ditambahin 15 tambah 8 23 dibagiin 2 jadi 12,56. Itu nomor 1 A ya. Oke. Baik. Boleh dilanjut ke nomor 2 dan 3 ya. Sama 2 dan 3 dulu. Yang E 2E. Benar ya. Nomor 3. Yang delta, Kak. Nomor 3 delta. Ya. Kenapa delta? Kan cari kecepatannya dulu, Kak. Yang kecepatan pertama itu 6 meter per second, kecepatan kedua 8 meter per second. Terus kan yang pertama ke barat, yang kedua ke selatan. Barat sama selatan kan nggak berlawanan arah. Jadinya buat kelajuan sama kecepatannya itu ya sama-sama aja, Kak. Jadi buat kelajuannya 6 tambah 8 bagi 2 jadinya 7. Terus buat
kecepatannya juga kan barat sama selatan nggak berlawanan arah, jadinya ditambah. Hmm, jadi sama-sama 7 gitu. Iya kak. Baik. Coba lihat. Tadi kalau gitu berarti nggak ada perbedaan dong antara kecepatan sama kelajuan. Kalau Buat kasus ini kan arahnya nggak saling bertolak belakang kak, jadinya bisa Oke, ditambah. berarti kamu ngelihat arah kelajuan itu kayak, oh ini misalnya dia ke kanan, dia ke kiri gitu aja. Iya kak. Nah, perlu diketahui, misal kalau dia bentuknya itu adalah tegak lurus, misalnya dia kan ke sini ya, terus ke bawah lagi kan. Nah, ini posisi A, ini posisi B. Maka perpindahannya itu adalah kita tarik garis A ke B. Itu membentuk bentuk pola apa namanya dia? Pitagoras kak. Pitagoras. Harusnya diselesaikan pakai Pitagoras untuk mencari perpindahannya, bukan ditambahkan. Jadi berapa perpindahannya kalau dia 60 di sini 80. Jadi 10 kak. 7 sama 10. Kok 10? Oh, hasil 10 meter per sekon gitu. Iya kak. Kan perpindahannya berapa? Perpindahannya 100 meter. 100. Waktunya? Waktunya 10 second. Kok 10 sekon? Oh Kan iya, dia waktunya belum. waktu itu T, waktu itu adalah besaran skalar. Jadi waktu itu skalar bukan vektor. Jadi apapun itu dia waktunya, walaupun cara mencarinya sama perpindahannya, perpindahannya berbeda dengan cara kelajuan, tapi T-nya itu tetap T1 tambah T2. Karena dia Jadi bukan, 20 ya. iya, Berarti 5. 7 dan 5. jawabannya. Charlie. Ingat itu ya. Oke, boleh nomor 5, nomor 6. Lima puluh kak. 20? Iya. Yap. Sekarang nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 dulu.
Jawabannya yang A, Kak. Kok A? Kan menurut perspektif si B ini 20 km lebih cepat dari yang A. Berarti dia si B ngelihat A kecepatannya 20 km per jam. Terus dari perspektif si B, si A ini madepnya ke utara, ke arah timur laut. Hmm. Ini tetap dia tetap ini kok. Gerak menurut si B itu kan pasti dia ini bentuknya. Pitagoras lagi. Gak mungkin 20 jawabannya. Karena dia Pitagoras. Satunya 80, satunya 60. Ingat kalau kecepatan itu dia fokusnya ini ya. Oh, jadi delta, Kak. Mm-mm. Delta, Kak. Iya, delta. Kamu kalau udah kayak gini bentuknya, itu udah curiga aja pasti Pitagoras gitu. Oke, nomor 7 ya. Alpha, Kak. Alfa. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke GLBB ya. Kalau GLBB itu sebenarnya rumusnya banyak banget ya. GLBB itu adalah gerak yang lintasannya lurus, tapi percepatannya tetap. Percepatannya tetap. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Dan A itu sama dengan delta V per T ya. Nah, rumus dasarnya ini. Ini rumus dasarnya. Tapi aku lebih senangnya nggak positif aja sih, tapi dia bisa negatif dan disebut dengan perlambatan. Kenapa kayak gitu? Karena kita konteksnya aja ada namanya perlambatan, makanya pasti plus minus harusnya ya. Ini rumus. Ada 3 rumus yang wajib kita ketahui di GLBB ya. Mau diharap dulu? Boleh, Kak.
Udah Kak. Udah. Nah, begitupun juga dengan posisi ya. Kalau posisi itu dia ngeliat gradiennya. Kayak, misalnya posisi awal tuh X0, ya, posisi mula. Ditambah dengan ST perpindahan setelah perpindahan itu berapa. Nah, ST itulah yang rumus di atas tadi ya. Nah, biasanya X0 itu orang akan nyebutin nggak usah. Ada yang juga yang nggak nyebutin karena berarti X0-nya adalah 0 meter dianggap gitu. Ada juga yang ikut disebutin. Nah, luas grafiknya V kurang T itu sendiri, kita bisa lihat hubungan antara A itu dengan tangan theta. Di mana A itu sama dengan tangan theta, di mana delta V per delta T itu adalah A. Nah, GLBB itu nggak cuma sekedar di garis horizontal aja, itu juga ada vertikal. Kayak misalnya benda jatuh, gitu kan. Kalau gerak jatuh bebas, maka dia itu V0-nya 0, sesuai dengan rumus GLBB yang di atas tadi. Maka ini rumusnya untuk menentukan H, VT, dan VT kuadrat. Boleh dicatat juga. Aku ke belakang Udah dulu Kak. ya. Aku ke belakang dulu. Baik Kak. Oke, sekarang kita masuk ke gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah, rumusnya sama, cuman dia V0-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi dia itu sengaja dijatuhkan dengan kecepatan tertentu. Misalnya kita melempar bola ke bawah. Beda dengan melepaskan aja dengan melemparkan, itu berbeda. Nah, untuk kasus ini berarti dia rumusnya sama ya dengan yang di atas tadi. Cuman bedanya ada H, ya, ketinggian namanya, bukan S. Terus A-nya ada G, bukan A, berubah ya, karena dipengaruhi oleh gravitasi. Lalu kalau gerak vertikal ke atas, berarti sengaja bola ini dilempar ke atas. Lalu itu gimana? Nah, rumusnya adalah sama, cuman dia dikurang tandanya. Boleh dicatat juga untuk ini sebelum kita ke soal-soal. Baik Kak.
Sudah? Udah, Kak. Kita mulai soal-soal. Untuk GLBB, biar makin kebiasa ya. Boleh, Kak. Ah, udah. Jadi mampet. Oke, nomor 8. Di nomor 2, Kak. Di nomor 2. Kenapa nomor 2? Pemikirannya? Karena dalam tenggang waktu yang berbeda, dia perpindahannya atau meternya itu nggak ada. Jaraknya nggak ada. Oh, jaraknya nggak ada. Iya, Kak. Yang Jaraknya nggak ada. ya, yang B ya, benar. Oke, coba nomor 9. Tap, keren, keren. Wah, oke, gimana? Masih ngerjain, Kak. Kayaknya kalau ini kamu paham, paham lah ya.
Agak lumayan soalnya. Lumayan paham, masih dikerjain sih Kak. Oh iya. Dua 25 meter Kak. 25 meter. Di mana tuh? Nyari perlambatannya dulu dari Mm-mm. variabel awal, nyari perlambatannya, habis itu dari perlambatannya dimasukin ke rumus, tapi V0-nya itu pakai 15 meter per second Kak. Mm-mm. Jadinya Jadinya PT-nya ya. itu VT-nya itu 0. Oh iya, jadinya hasilnya 25 meter. 25 meter. Oh iya. Oke, next ya. Berarti benar nih, udah bisa. Nomor nomor 10.
Tapi kita emang 2 kali aja ya. Seminggu harusnya 3 kali, Kak. Cuman pertemuan kemarin bisa dipindahin ke minggu depan nggak, Kak? Hari Rabu gitu, Kak. Kenapa nggak Sabtu Minggu? Sabtu Minggu, hari Minggu ada kegiatan nggak? Sabtu Minggu. Kalau Sabtu? Sabtu ada lomba, Kak, saya. Nyoba-nyoba ikut lomba. Namamu Taufikur Rahman ya? Oh iya, itu Kak. Sudah makan. Oh, yang Delta, Kak. Yang Delta? 10 Delta. Yang 10 Delta caranya? Nyari itunya dulu, nyari kecepatan akhirnya dulu. Dari percepatannya dikali dengan waktu, jadi 18 meter per second. Terus dari 18 meter per second kan cari jarak tempuh. Setelah cari jarak tempuh? Dari jarak tempuhnya itu bisa dikaliin kecepatan dengan waktunya, Kak. Itu jawabannya nomor 10 apa? A, B, C, atau D? Atau E? Harusnya E. Kan kecepatannya 18 dikaliin dengan 6 jadi 108. Oke. Ya ini masih gerak lurus berubah beraturan kan? Kenapa kamu harus tarikan 6? Kan harusnya dia adalah S sama dengan, kan rumusnya S. Oh, iya, delta, Kak, harusnya delta. Dia kan S sama dengan venality tambah setengah AT kuadrat kan? Berarti dia adalah venalnya kan 0 tadi. Nah, itu kan venality tambah setengah AT kuadrat setengah. A-nya 3,
AT kuadrat. T-nya 6. Kayak gitu dia. Berarti yang delta Kak, delta. Iya, itu jawabnya delta. Jadi kalau misalnya dia fokus ya, kalau dia fokus ke GLBB, berarti dia pakai rumusnya GLBB. Oke, nomor 11. Nomor 11 ini boleh di screenshot nggak? Soalnya aku mau ke atas. Oh, boleh Kak. Nomor Kak. Udah Kak. Oke, udah ya, ke atas ya.
Dapat? Belum? Masih ngerjain Kak. Seratus meter 100 meter. saya dapatnya 100 meter Kak. Berarti dia HA-nya tadi berapa kamu dapatnya? Awalnya kan A-nya itu awalnya saya cari itunya dulu Kak. Jarak jatuh A-nya dari awal, yang 2 detik awal. Ya, 2 detik benda setelah benda A jatuh bebas disusul benda B. Berarti kan benda A itu 2 detik kan? Ya 2 detik itu saya cari dulu jaraknya Kak. Jadi 2 detik itu saya cari dulu kecepatannya buat masukin di kecepatan kedua. Pas benda B udah jatuh kan. Dua, Saya dapat 2 detik setelah benda A jatuh, kemudian benda jatuh nih, disusullah benda B yang jatuh bebas pula dari tempat yang sama. Berarti A tuh jatuh duluan 2 detik. Nah, jika kan B jatuh bebas dari tempat yang sama, jika percepatan gravitasi 10 meter, maka setelah 5 sekon, sejak jatuhnya benda B, jarak kedua benda tersebut berapa? Berarti kan dia 5 sekon. Berarti saat B ini T-nya 5 sekon, TB-nya, maka TA itu adalah bukan 5 sekon, tapi TA itu adalah udah 2 sekon ditambah 5 sekon, kan gitu. Jadinya dia 7 sekon yang A. Kan dia 2 detik duluan. Ya kan? Nah, berarti ini TA, ini TB. Selanjutnya kita tinggal cari. Kan dia jatuh bebas. Kita nggak perlu cari V. Kalau jatuh bebas langsung aja cari HA. Itu berarti dia setengah G T A kuadrat. Kalau yang HB itu adalah setengah G T B kuadrat. Nah, barulah kamu kurangin. Berarti dia delta H-nya ataupun jarak keduanya itu adalah HA dikurang HB. Tuh. Oke, coba lagi cari cara yang beda. 120 Kak. Nah, dia 120 jawabannya. Oke, nomor 12. Sampai jam berapa Kak? Tadi. Apa? Jam 7.30 aja. Oh, bisa Kak.
Bisa son, apply. Bisa son. Udah. Udah.
Nomor 12 gimana? Masih ngerjain Kak. Oke. Yang Bravo Kak. Bravo. Iya. Caranya pertama kamu cari perlambatannya dulu ya kan. Iya Perlambatannya Kak. hasilnya dapatnya 8. Ya, A-nya berarti 5 meter per sekon kuadrat, benar? Iya, A-nya 5 meter per second Kak. Setelah itu kamu cari S-nya ya. Saya cari T-nya dulu Kak, T sampai dia berhenti. Oke. Bisa juga langsung cari S-nya aja karena kan VT-nya kan udah 0 tuh pasti. Jika dia nanti kan dia pasti kan 0 kali 0 sama dengan 5, VT-nya kan ini 15 kan tadi selanjutnya. 0 kali 0 sama dengan sorry. 0 sama dengan 15 kuadrat kurang 2 kali A-nya 5 kan? 5. Berarti Iya Kak. 225. 225 per 10 S. Maka S-nya sama dengan 225, sorry, 225. Maka S-nya adalah 22,5. Maka 22,5 tambah 40 adalah 62,5. Oke, mantap. Oke, nomor 13 itu perbandingan. Boleh? Kak bisa tolong ini Kak, maaf Kak bisa diakhirin. Dia apa? Halo? Diapain maksudnya? Hai, diapain? Halo, diapain? Di atasin kan? Kedengaran.
Hmm.